ini sudah benar nih gitu, developer ini sudah benar nih, sehingga memberanikan diri untuk membayar DP. Nah, ternyata setelah membayar DP dan saya sudah menyicil sekitar 1,5 tahun, kok masih belum dibangun juga gitu. Itu sih pengalaman teman-teman saya seperti itu. Saya bilang, halo, kembali lagi bersama saya di channel Risma Karisma. Jangan lupa ya, tonton terus channel saya. Jangan lupa juga untuk klik tombol di bawah ini, like, share, and subscribe. Nah, di sini saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya sebagai developer yang memang akhirnya akan terdampak terhadap konsumen nih, gitu. Pertama, ketika kita mengelola satu proyek atau satu lahan, itu kadang tidak sesuai dengan rencana yang kita bikin. Pertama, dari masalah perizinan. Nah, itu ternyata yang menjanjikan anggaplah sampai 3 bulan juga selesai, ternyata molor bisa jadi 6 bulan. Bahkan 1 tahun tidak selesai-selesai. Gitu. Apalagi untuk saat ini kan kondisinya lagi pandemi ya, WFH, musibah, siapa yang tahu kan gitu. Nah, itu juga bisa menjadi dampak terhadap kita yang akhirnya imbasnya itu adalah ke konsumen gitu. Terus yang kedua, setelah perizinan di masalah legalitas. Legalitas pun yang awalnya kita perjanjiannya itu oke, 1 bulan selesai untuk splitting dan lain-lain, ternyata jadi molor waktunya, bisa 3 bulan bahkan 6 bulan. Nah, itu kan ngepek juga akhirnya. Terus yang ketiga, terkadang masalahnya itu adalah kondisi di lapangan. Baik itu konsumen KPR atau konsumen cash, itu akan terdampak sekali mengenai kondisi di lapangan. Yang mengakibatkan kita menjadi lama itu apa? Ya pertama, itu harus membolak-balikan tanahnya yang kita pikir salurannya sudah benar ke arah selatan misalkan, nah ternyata harus dibalik lagi ke arah timur, yaitu yang istilahnya mengakibatkan menjadi lama. Belum lagi mungkin para pekerjanya sakit, nah itu bisa juga menjadi dampak terhadap kita sehingga proses pembangunan bisa terlambat. Nah, di samping itu juga kadang konsumen mungkin akan ada penambahan atau permintaan lain. Biasanya untuk konsumen cash dan untuk perumahan inden itu selalu ada penambahan biasanya. Nah, itu sih memang yang akan mengakibatkan waktunya itu menjadi molor atau terlambat. Biasanya hal-halnya itu seperti itu sih, gitu. Nah, itu beberapa pengalaman yang saya hadapi pada saat saya membuat proyek apabila terjadi keterlambatan. Namun kita juga tidak usah khawatir apabila memang kita benar melakukan sesuai prosedur dan memang kejadiannya seperti itu, kita tinggal sampaikan kepada konsumen. Gitu. Konsumen pun akan mengerti selama kita memang menjelaskan dan itu sesuai fakta real di lapangan. Begitu sih. Biasanya itu sih yang sering saya alami. Ya, mudah-mudahan untuk kalian mungkin dalam cara memilih lahan harus lebih teliti lagi, harus bisa melihat bahwa jalannya itu memang sudah benar, tidak ada kendala di jalan. Terus yang keduanya memang untuk saluran itu memang harus sudah ada gitu. Jadi jangan seperti saya tuh, jadi akhir-akhirnya saya harus bikin dulu saluran yang nominalnya nggak sedikit lagi gitu. Nah, itu akhirnya yang menjadikan kita over cost atau over budget gitu. Nah, saya di sini juga punya beberapa cerita dari beberapa teman saya atau dari konsumen-konsumen saya. Kejadian-kejadian atau pengalaman yang pernah mereka alami seperti ini. Jadi dia sudah beli lahan, sudah beli kafling tuh, karena kan dia tidak mau sistemnya itu KPR. Akhir-akhirnya dia beli secara cash tapi bertahap.
Nah, pertama itu dia pasti akan memasukkan DP-nya nih teman saya. Saya pernah tanya ke teman, udah dicek belum legalitasnya gitu, sudah dicek belum ini itunya. Nah, teman saya sih bilang, ya saya nggak ngerti, saya kurang paham nih mengenai hal itu gitu. Cuma saya melihat di lapangan sudah menunjuk lahan, ya berarti saya berpikir ini sudah benar nih gitu, developer ini sudah benar nih, sehingga memberanikan diri untuk membayar DP. Nah, ternyata setelah membayar DP dan saya sudah menyicil sekitar 1,5 tahun, kok masih belum dibangun juga gitu. Itu sih pengalaman teman-teman saya seperti itu. Nah, saya bilang, kok bisa dalam jangka waktu 1,5 tahun kamu nggak ngecek? Saya bilang. Nah, dia bilang, ya saya cek ke sana sih, katanya urusannya izin nih, belum selesai dikarenakan begini-begini gitu. Nah, akhir-akhirnya dia malah ditawarkan kembali untuk di lahan yang lain. Nah, pada saat ditawarkan di lahan yang lain, teman saya padahal sudah oke nih. Ya sudah, kalau memang yang sana lama ya udah gak apa-apa, saya pindah yang ini nih gitu. Tapi setelah oke kan, ternyata pembangunan yang ini pun masih lama gitu. Nah, saya bilang, ini coba di cross check lagi nih perusahaannya, takutnya bermasalah. Atau kalau enggak, karena ini sekarang udah berapa lama nih? Nah, ternyata sudah sampai mau 2,5 tahunan lah. Mungkin kalau dengan sekarang bisa jadi hampir mau ke 3 tahun nih gitu. Itu ternyata permasalahannya masih belum selesai. Dan teman saya minta untuk dikembalikan. Nah, namun pada saat minta dikembalikan, pihak developer mau sih mengembalikan, tapi ya itu akhir-akhirnya katanya sih bertahap lagi. Nah, saya belum tahu lagi ceritanya saat ini, mungkin kita bisa di next video selanjutnya. Nah, untuk cerita yang selanjutnya bagaimana ya? Nah, sekarang ada satu lagi cerita, itu dari konsumen saya. Konsumen saya pernah menunjuk atau dia mau beli nih, tapi dia sistemnya secara KPR kalau yang konsumen saya. Pada saat pembelian KPR, dia sudah bayar booking, sudah bayar DP di perumahan A nih lokasinya. Masih Kota Bandung, masih di Bandung juga sih. Nah, setelah itu pada saat dia menunjuk di area sana, kok keluar SP3K-nya atau persetujuan dari bank, kebetulan dia menggunakan bank negara ya, salah satu bank negara, kok nama perumahannya beda, bloknya beda gitu. Nah, ini yang akhirnya menanyakan ke saya, konsumen ini, Bu Risma, kalau dengan seperti ini bagaimana gitu. Ya, saya bilang, Bapak mau tidak kalau misalkan pada saat nanti akad kredit yang akan Bapak cicil adalah sesuai dengan SP3K atau sesuai dengan persetujuan dari bank. Nah, konsumen juga nggak mau dong seperti itu. Akhir-akhirnya dia meng-cancel karena ini developernya tidak amanah lah bisa dibilang, atau tidak komitmen gitu. Nah, itu sih ada beberapa pengalamannya memang seperti itu gitu. Paling itu sih beberapa kendala sehingga kita bisa terlambat. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, pengalaman saya ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga tidak bosan dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Dah.